Inilah wisata alam di kaki Gunung Merapi dan Merbabu di Desa Samiran, Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Sejauh mata memandang, hijau pepohonan di lereng Gunung Merapi di utara dan Merbabu di selatan terhampar indah. Desa Samiran berada di tengah kedua gunung legendaris ini yang menjadi tempat singgah favorit bagi para pendaki gunung dari tanah air dan mancanegara. Desa Samiran di kaki Gunung Merbabu dan Merapi kini semakin tampak menawan. Desa yang semula hanya menjadi tempat singgah seadanya bagi para pendaki, kini telah menjelma menjadi kampung homestay berbasis desa. Namun suasana pemukiman warga asli tetap terasa. Hal ini sengaja dipertahankan sebagai ciri khas sekaligus daya tarik kampung homestay yang dibangun oleh Yayasan Damandiri ini. Desa Samiran merupakan salah satu dari 12 desa mandiri lestari binaan Yayasan Damandiri. Desa Mandiri Lestari adalah program pemberdayaan yang bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan. Di Desa Samiran, upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi wisata alam lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Tak hanya itu, kesenian daerah pun dihidupkan guna menambah daya tarik wisatawan, seperti tari topeng ireng yang menjadi tari penyambutan bagi para tamu dan wisatawan yang berkunjung ke desa ini. Dengan berbagai upaya pemberdayaan ini, Desa Samiran sebagai objek wisata alam semakin ramai pengunjung. Warga pun mendapatkan tambahan penghasilan dari wisatawan yang datang menginap. Karena itu, jumlah homestay yang semula hanya 10 unit pada tahun kedua ini bertambah menjadi 23 unit. Homestay dibangun dengan membedah rumah-rumah warga yang semula hanya berlantai tanah dan berdinding kayu. Sebelumnya itu masih berantakan, masih baru batako berdiri doang, belum diapa-apain, belum dilepa, belum ada kaca, plasternya itu masih tanah. Dalam program ini, bedah rumah menjadi layak huni juga diberikan. Demikian pula pendampingan usaha kecil dan bantuan pinjaman modal usaha tanpa agunan tabur puja. Sebuah warung pun didirikan sebagai wadah bagi para pelaku usaha memasarkan hasil produksinya. Ada bantuan yang tanpa agunan, tanpa proposal, tanpa pengembalian, tanpa ikatan. Itu alhamdulillah. Sangat mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Orang bayar kok, gratis ya. Guna meningkatkan daya tarik wisatawan, Yayasan Damandiri juga membangun sebuah kebun bunga Merapi Garden di lahan seluas 3.000 meter persegi. Berbagai spot foto menarik pun didirikan. Ini dikembangkan untuk jadi sentra turis dalam negeri maupun luar negeri. Jadi turis akan banyak datang sini, itu akan menimbulkan banyak industri kecil di sekitar sini maupun industri yang dari Boyolali maupun dari Solo, itu nanti jualannya di sini, jual batik, jual kerajinan itu di sini, makanan gitu loh. Jadi desa ini bisa maju tanpa dirusak gitu. Tak hanya indah di waktu pagi dan siang, suasana wisata alam di Desa Samiran juga memberikan sensasi tersendiri di waktu malam. Warung kafe Damandiri menyuguhkan fasilitas live music dan karaoke. Tentu saja juga kopi khas Merapi dan beragam makanan tradisional sebagai teman begadang. Sementara, kerlip lampu-lampu pemukiman penduduk tampak memberikan suasana romantis yang sungguh menawan. Dari ketinggian wisata alam Desa Samiran ini, panorama malam kota Yogyakarta dan Solo dapat disaksikan. Kampung homestay Damandiri di Desa Samiran telah mengubah kehidupan warga desa. Dari yang semula hanya mengandalkan hasil pertanian, kini mampu menambah penghasilan dari sektor pariwisata.
Kami sangat merasakan dengan adanya kampung homestay, utamanya yang saat ini diprakarsai oleh Bobasan. Di wilayah Samiran khususnya, ini benar-benar semakin maju pesat dan kehadiran daripada para wisatawan ini semakin banyak kita rasakan. Sehingga perekonomian ini benar-benar semakin terbangkitkan, baik oleh masyarakat setempat maupun masyarakat lain yang ikut mencari rezeki di wilayah kecamatan. Omset warung Damandiri yang dikelola oleh koperasi saat ini bahkan mencapai 700 juta rupiah per tahun. Omset ini dipastikan terus meningkat seiring semakin dikenalnya kampung homestay Damandiri. Pembangunan desa Mandiri Lestari Samiran ini juga turut menghidupkan berbagai potensi ekonomi daerah lain seperti Solo dan Boyolali yang memiliki beragam produk kerajinan dan kuliner khas kedaerahan. Harun Al-Rosyid, Cendana TV, mengabarkan.